menjelaskan tentang e-commerce dalam membantu kegiatan bisnis. Di sini ada anggota kelompok. Saya Fatma Juliansani, Saya Erika Putriyanti. Saya Nana Rufia. Ini kita pakai ini bukti jurnalnya teman-teman. Kita pakai jurnal perkembangan e-commerce dari masa ke masa, sejarah, tren dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan transaksi online di Indonesia. Transaksi online di Indonesia. Selanjutnya ada daftar isi yang dimana itu ada pengertian e-commerce, sejarah singkat e-commerce, jenis e-commerce, model bisnis e-commerce, keuntungan dan tantangan, tren terkini dalam e-commerce, strategi sukses dalam perdagangan elektronik, yang terakhir ada studi kasus. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ini yang pertama ada pengertian e-commerce. E-commerce adalah metode yang melakukan transaksi jual beli barang dan jasa yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media utama. Menurut Nugroho 2006, e-commerce meliputi kegiatan distribusi penjualan, pembelian, pemasaran, dan layanan terhadap produk secara elektronik. Menurut Rahmawati 2009 menambahkan bahwa e-commerce merupakan sistem pemasaran yang memanfaatkan media elektronik termasuk internet dan jaringan komputer lainnya yang mengintegrasikan kegiatan jual beli antara konsumen dan produsen secara online. E-commerce tidak hanya terkait jasa atau barang secara tunggal, melainkan merupakan integrasi keduanya yang berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mempercepat koneksi ke pasar internasional. Selanjutnya ada sejarah singkat e-commerce. Sejarah e-commerce di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang mulai dari transaksi sederhana dengan platform seperti tokobagus.com yang muncul sekitar tahun 2005. Toko Bagus dikenal sebagai pasar barang bekas sejak 2006, kemudian tahun 2009 dikenalkan Tokopedia yang awalnya didominasi produk impor dari luar negeri. Pada tahun 2010 muncul Bukalapak yang mendukung pelaku UMKM dan menawarkan kebebasan berjualan. Diikuti oleh platform lain seperti Blibli.com tahun 2011, Lazada tahun 2012, dan platform lain yang terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan kebutuhan pasar. Perkembangan ini menunjukkan adaptasi terhadap teknologi terbaru, preferensi konsumen, serta dukungan kebijakan dari pemerintah agar ekosistem digital terus berkembang. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce yang dimana ada business to consumer atau B2C yang dimana transaksi antara perusahaan dan konsumen yang paling umum. Yang kedua itu ada business to business atau B2B antara perusahaan untuk keperluan bisnis. Yang ketiga ada customer to customer atau C2C antara individu untuk menjual beli barang dan jasa. Yang keempat ada customer to business atau C2C yang dimana individu menawarkan produk atau jasa ke perusahaan. Yang kelima ada business to government atau B2B yang dimana transaksi antara perusahaan dan pemerintah. Yang keenam ada government to citizen atau G2C, layanan pemerintah pada warga. Selanjutnya ada model e-commerce. Yang pertama adalah business to consumer B2C, pengaku usaha menjual langsung kepada konsumen akhir. Contohnya adalah platform seperti Shopee dan Tokopedia yang menyediakan berbagai produk kepada pengguna. Yang kedua ada business to business atau B2B, yaitu transaksi antar perusahaan seperti layanan banking atau platform yang memfasilitasi perdagangan antar perusahaan. Yang ketiga ada customer to consumer atau C2C, yaitu individu menjual barang atau jasa kepada individu lain melalui platform seperti OLX atau marketplace. Yang keempat ada mobile e-commerce atau m-commerce. Transaksi dilakukan melalui perangkat mobile seperti smartphone. Sosial e-commerce memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram sebagai platform jual beli. Dan terakhir ada local e-commerce, berfokus pada penjualan yang berdasarkan lokasi geografis pengguna seperti layanan ride hailing berbasis lokasi atau seperti Gojek dan Grab. Selanjutnya ada keuntungan e-commerce yang dimana pertama memperluas jangkauan pasar secara nasional maupun internasional. Yang kedua, memudahkan akses dan transaksi yang praktis bagi pengguna. Yang ketiga, mendukung pengembangan UMKM dan koperasi melalui platform digital. Yang keempat, promosi yang lebih melalui media sosial dan inovasi pemasaran digital. Yang kelima itu ada kemudahan dalam metode pembayaran seperti e-wallet dan QRIS, kode yang meningkatkan kenyamanan transaksi. Yang keenam itu ada peningkatan efisiensi operasional bagi pelaku usaha.
Selanjutnya ada tantangan e-commerce. Yang pertama, infrastruktur teknologi yang belum merata, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, keamanan transaksi dan perlindungan data pengguna. Yang ketiga, tingginya persaingan antar platform dan perusahaan. Keempat, fluktuasi preferensi konsumen seperti kecenderungan memiliki harga murah yang dapat mengurangi margin keuntungan. Yang kelima, regulasi yang selalu mengikuti perkembangan teknologi dan praktik bisnis baru. Yang keenam, loyalitas pelanggan dan kepercayaan terhadap platform tertentu menjadi faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Selanjutnya ada tren terkini dalam e-commerce. Yang pertama, pertumbuhan pesat platform seperti Shopee dan TikTok Shop dengan strategi promosi agresif seperti diskon, subsidi ongkir, dan fitur yang memudahkan UMKM bergabung. Kedua, digitalisasi UMKM yang semakin meningkat sebagai motor utama pertumbuhan e-commerce nasional. Ketiga, penggunaan media sosial sebagai saluran pemasaran utama, di mana konten interaktif dan promosi melalui platform seperti Instagram dan TikTok efektif menarik perhatian konsumen. Selanjutnya ada adopsi metode pembayaran digital yang praktis dan aman, termasuk e-wallet, QRIS, dan mobile banking yang mempercepat proses transaksi. Yang kelima, ada transformasi dari marketplace tradisional ke platform yang lebih inovatif dan terintegrasi penuh, termasuk penerapan sistem personalisasi, layanan, dan portal terpadu. Yang keenam, ada kemunculan dan penutupan platform berdasarkan dinamika pasar dan preferensi konsumen seperti penutupan JDID dan Elevenia pada tahun 2022 dan 2023 yang akan pentingnya inovasi dan respon cepat terhadap tren pasar. Selanjutnya ada strategi sukses dalam e-commerce. Yang pertama, strategi promosi dan apa itu insentif, melakukan promosi agresif seperti subsidi ongkos kirim atau gratis ongkir, diskon, voucher, dan cashback. Contohnya adalah strategi Shopee yang memperkenalkan berbagai diskon dan promo yang menarik minat konsumen secara masif. Yang kedua, mendukung UMKM dan pelaku usaha kecil, memberikan kemudahan bergabung dan berjualan secara gratis untuk pelaku UMKM agar mereka berkembang dan produk lokal bisa bersaing. Shopee dan Tokopedia aktif memfasilitasi UMKM dalam ekosistem mereka. Yang ketiga, ada pemanfaatan media sosial dan digital marketing, yaitu mengoptimalkan konten interaktif dan promosi melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok yang mampu menarik perhatian dan memperluas jangkauan pasar. Keempat, ada kemudahan dalam akses dan transaksi, di mana mengintegrasikan sistem pembayaran digital yang praktis dan aman seperti wallet, QR code, dan mobile banking, mempercepat proses transaksi dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Kelima, inovasi teknologi dan personalization, menerapkan teknologi untuk personalisasi layanan, menawarkan pengalaman berbelanja yang lebih sesuai kebutuhan pelanggan, serta menyederhanakan navigasi dan layanan pelanggan. Selanjutnya ada studi kasus yang dimana sebelah kanan itu hasil, sebelah kiri itu ada strategi yang dimana promosi agresif, subsidi ongkir, diskon besar-besaran, yaitu dengan hasil menjadi market leader, meningkatkan traffic dan volume transaksi. Yang kedua, ada mudah bergabungnya UMKM yang dimana hasilnya itu banyaknya penjual UMKM, variasi produk yang beragam. Yang ketiga, ada peningkatan layanan inovasi yang dimana hasilnya itu ada loyalitas pelanggan meningkat, inovasi dalam fitur layanan. Selanjutnya ada Tokopedia yang dimana fokus pada pasar lokal UMKM yang pada hasilnya posisi kuat di pasar sejak awal, dukungan UMKM yang tinggi. Yang kedua, ada program kemudahan pembayaran dan promosi berkelanjutan yang dimana hasilnya itu ada pertumbuhan penggunaan aktif dan transaksi yang stabil. Selanjutnya ada kesimpulan yang dimana e-commerce adalah metode transaksi jual beli online yang memanfaatkan internet dengan jenis seperti B2C, B2B, dan C2C. Keuntungan e-commerce meliputi memperluas jangkauan pasar, kemudahan akses, dan peningkatan efisiensi. Namun tantangan seperti keamanan transaksi dan persaingan ketat harus dihadapi. Strategi sukses e-commerce meliputi promosi agresif, dukungan UMKM, dan pemanfaatan media sosial. Tren terkini menunjukkan pertumbuhan platform seperti Shopee dan TikTok Shop serta digitalisasi UMKM. Teman-teman, mungkin sekian pemaparan dari kelompok 13. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Jangan sampai ditanya.